Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita akan memulai pembelajaran kita lagi pada saat pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2020. Siapkan buku pulpenanya beserta alat tulisnya. Di video kali ini, Mem akan memberikan pembahasan materi dan latihan pulpena halaman 62 sampai dengan halaman 68. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya meskipun kita masih dalam pembelajaran daring. Sekarang anak-anak buka buku pulpenanya halaman 62. Pembelajaran 3 muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Kita masih membahas yang nomor 3 ya, karena di video sebelumnya belum menjelaskan yang nomor 3 ini. Soal nomor 3 untuk muatan IPA ini adalah tuliskan manfaat bunyi pantul bagi kehidupan manusia. Jawabannya, yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang yang disebut dengan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Yang ketiga, mengukur letak janin bayi dalam kandungan. Namanya ultrasonografi. Masih di halaman yang sama ya anak-anak, yaitu pulpena halaman 62. Tetapi kini kita beralih ke muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Pembahasannya adalah tentang kerjasama. Yang dibahas ada dua hal, yaitu tujuan kerjasama dan manfaat kerjasama. Yang pertama kita ke tujuan kerjasama dulu ya. Apa sih tujuan kerjasama itu? Tujuan kerjasama adalah yang pertama untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menghargai orang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama diantaranya, yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua, dapat menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Bagian latihan pulpena halaman 63 untuk muatan PPKN. Soal yang pertama, tuliskan contoh perbedaan yang ada pada teman sekelasmu. Contoh-contoh perbedaan yang ada pada teman sekelas kita contohnya adalah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan alamat tempat tinggal orang tua, perbedaan kesukaan mata pelajaran, perbedaan hobi, olahraga, dan makanan kesukaan. Soal yang kedua, tuliskan 5 contoh kerjasama di lingkungan sekolahmu. Contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekolah meliputi A. Kerja bakti membersihkan selokan di sekolah. B. Melakukan piket bersama teman-teman. C. Mengerjakan tugas kelompok. D. Belajar bersama sebelum ujian. E. Membantu ibu membawa buku. 3. Apa manfaat dari kerjasama tersebut? Manfaat dari kerjasama tersebut adalah membantu meringankan beban orang lain, memperbanyak teman, pekerjaan menjadi lebih ringan, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pulpena halaman 64 muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Yang pertama kita ke materinya terlebih dahulu. Materinya adalah tentang teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat kita temukan dengan cara menyimak. Nah, sekarang kita ke pengertian menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, itu materi di pulpena halaman 64. Di sana juga ada latihan yang seharusnya anak-anak kerjakan. Tetapi di sini langsung saja kita bahas. Silakan anak-anak membuka pulpena halaman 247. Di sana ada lampiran teks yang berjudul membuat clipping bersama. Tugas anak-anak adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung setelah dibacakan oleh guru. Tetapi karena ini langsung kita bahas, anak-anak boleh membaca teksnya langsung saja. Kita ke paragraf yang pertama.
Paragraf yang pertama, gagasan pokoknya adalah Udin belajar kelompok bersama teman-teman. Sementara gagasan pendukungnya ada 3 kalimat. Kalimat pertama, nama teman-teman Udin. Dan kalimat yang kedua, tugas yang akan dikerjakan. Serta kalimat yang ketiga, usulan waktu pengerjaan tugas. Paragraf yang kedua, gagasan pokoknya adalah pembagian tugas dalam kelompok. Gagasan pendukungnya terdiri dari 3 kalimat. Kalimat pertama, tugas Siti. Kalimat yang kedua, tugas Mutiara. Dan kalimat yang ketiga, tugas Udin. Paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya, Jonas datang terlambat untuk tugas kelompok. Sementara gagasan pendukungnya hanya ada 2 kalimat saja. Kalimat pertama, Jonas meminta maaf. Dan kalimat kedua, tugas Jonas. Berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah membacakan tadi, anak-anak bisa memasukkannya ke dalam peta pikiran. Silahkan anak-anak uji cobakan ya, tapi tidak perlu dikumpulkan. Itu untuk latihan saja. Bu Pena halaman 65, muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Di sini dijelaskan materi tentang pementasan tarian. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tarian. 1. Gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. 2. Kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Contoh kelengkapan tari yang harus dipersiapkan meliputi kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mementaskan tarian. Yang pertama adalah gerakan dan teknik menari. Yang kedua adalah ekspresi atau penjiwaan tarian. Untuk gerakan dan teknik menari, di sini ada 4 poin penting yang harus diperhatikan. Poin yang pertama adalah kesesuaian gerakan dengan ketentuan tarian. Poin yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Poin yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Dan poin yang keempat, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian. Selanjutnya, kita ke apresiasi. Apresiasi adalah penilaian terhadap suatu karya. Apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai nilai karya seni tersebut. Pembelajaran 5 untuk muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Di sini dijelaskan tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman dari setiap daerah meliputi 1. Suku bangsa, 2. Bahasa daerah, 3. Rumah adat, 4. Pakaian tradisional, 5. Alat musik, dan 6. Agama. Masih di halaman yang sama, yaitu halaman 66. Di sana ada latihan, tugasnya adalah mencari informasi tentang keragaman suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik, dan agama dari provinsi asalmu. Nah, di sini sudah ada Mem kasih salah satu contohnya. Contohnya adalah seseorang yang berasal dari Jawa Tengah. Bisa anak-anak lihat gambarnya di PowerPoint ini. Rumah adatnya joglo, di situ sudah ada juga gambarnya. Senjata tradisionalnya namanya keris. Kemudian bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa, serta alat musik tradisionalnya gamelan. Kita lanjutkan halaman 67, pembelajaran 6, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Di sini membahas tentang keragaman permainan tradisional di Indonesia. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Manfaat memainkan permainan tradisional meliputi 1. Melestarikan budaya bangsa Indonesia. 2. Berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. 3. Melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. 4. Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. 5. Bersikap sportif. Sportif artinya lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dan bermain, dan tidak bermain curang.
Sekarang coba anak-anak lihat gambar di PowerPoint yang Mem sajikan ini. Di sini ada contoh permainan tradisional yang dimainkan secara perorangan. Mungkin anak-anak sudah pernah memainkannya. Di gambar ini ada 4 permainan perorangan. Yang pertama adalah engklek, yang kedua egrang, yang ketiga gasing, dan yang keempat layang-layang. Kalau yang tadi permainan tradisional perorangan, sekarang kita ke permainan tradisional berkelompok. Di sini sudah ada membuat 2 contohnya. Yang pertama adalah bentengan dan yang kedua adalah ular naga. Silakan anak-anak lihat gambar permainannya. Nah, yang harus diperhatikan dalam permainan berkelompok adalah harus ada kerjasama antar pemain supaya memenangkan permainan. Bu Pena halaman 68 membahas tentang latihan muatan PPKN. Soal yang pertama, tuliskan nama permainan tradisional pada ketiga gambar tersebut. Nah, di Bu Pena kalian sudah ada gambarnya ya. Di sini jawabannya, gambar A permainan lompat tali, gambar B permainan kelereng, dan gambar C permainan congklak. Soal nomor 2, tuliskan manfaat setiap permainan tradisional tersebut. Manfaat permainan gambar A atau lompat tali adalah kelincahan, ketangkasan, kerjasama kelompok, dan strategi. Manfaat permainan gambar B atau yang bermain kelereng itu adalah ketangkasan, kerjasama kelompok, dan strategi. Manfaat permainan gambar C atau permainan congklak adalah ketelitian dan strategi. Soal nomor 3, sikap apa yang diutamakan dari setiap permainan tradisional tersebut? Sikap yang diutamakan adalah jujur dan adil dalam setiap permainan. Pertanyaan terakhir nomor 4, apa yang akan terjadi jika kamu bersikap mau menang sendiri pada setiap permainan? Jika bersikap mau menang sendiri akan berdampak pada tidak sportif atau adil dalam bermain dan mengakibatkan permusuhan. Pembahasan yang terakhir di pembelajaran 6 ini adalah tentang membuat ringkasan dari teks lisan. Ini merupakan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks tersebut. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita di subtema 3 ini. Silahkan untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan uji kompetensi atau latihan tertulis di halaman 69 sampai dengan 70. Untuk muatan matematika tidak perlu dikerjakan. Yang perlu dikerjakan muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, muatan IPS, PPKN, dan SBDP. Selamat mengerjakan anak-anak.